Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di GBI Permata Regensi 2. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu berikan untuk pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Bagi jemaat yang butuh pelayanan konseling, doa, baptisan dan lain-lain dapat menghubungi nomor 0812 1258 2247. Yang pertama, untuk ibadah online setiap minggu pukul 16, kami undang seluruh pengerja dan jemaat untuk bergabung. Yang kedua, rumah doa secara online setiap hari Kamis pukul 20 sampai dengan 21 dari rumah masing-masing. Yang ketiga, doa Fajr setiap hari Sabtu pukul 6 sampai dengan 7, tempat di Ruko Blok AA. Yang keempat, pertemuan pengerja hari Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 17, tempat di Gereja Permata. Yang kelima, dukung terus dalam doa untuk perpanjangan ruko gereja yang harus diselesaikan tanggal 9 September 2020. Demikian warta sepekan, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengadakan ibadah online pada sore hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Engkau Allah yang penuh kasih ya Bapa. Engkau Allah yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Di dalam pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dan luar biasa ya Bapa. Di dalam hidup kami ini. Dengan penuh ucapan syukur, kami datang, kami buka hati kami Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Yesus. Kami mengundang hadirat-Mu ya Roh Kudus. Penuhi Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami ya Bapa. Dengan urapan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga pada saat kami menaikkan doa, pujian, penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Biarlah berkenan di hadapan-Mu. Biarlah harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sehingga bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhanku Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan
seizin-Mu. Tuhan selalu menunggu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menunggu, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menunggu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, mari kita sembah Dia, kita tinggikan namanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Terima kasih Tuhan, kira baba ya sande, kira lama ya sande, kira la baba ya se, shada la baba ya sande. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, terlalu baik Yesus, Kau sangat baik. Haleluya, haleluya. Kira baya sande, Mama Yesikira baba baba baba, Shandala bayara kira baba 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 baba, Shandala bayara baba 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 Yesidi. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
Hari ini Tuhan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari saudara-saudara yang siap menaikkan pujian penyembahan untuk Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Mari kita tepuk tangan kita saudara-saudara. Dia Tuhan segala Tuhan. Sama-sama kita katakan ya saudara-saudara. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya ada kuasa di dalam nama-Mu ya Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Yesus, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur
Kau sangat luar biasa buat hidup kami ya Tuhan. Kau memberikan kami dalam segala kelimpahan, baik jasmani, rohani maupun materi ya Bapa. Saat ini Yesus, saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami angkat persembahan kami Tuhan. Bukti kami ya Tuhan, bukti iman kami ya Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus dan yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini Tuhan, kami bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan, bahkan menjadi baik untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Pada hitungan ketiga kita akan mendeklarasikan persembahan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Sekali katakan datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini, di keluarga umat-Mu, mereka yang mendengarkan, mereka yang membuka mengikuti ibadah online ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, sehingga umat-Mu merasakan suasana surga dimanapun mereka berada. Terima kasih. Sore hari ini kami mau menerima firman-Mu. Sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, kami deklarasikan firman-Mu sebab kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri, dan kami siap mendeklarasikannya di dalam nama Yesus. Mari saudara kita deklarasikan firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Nya adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara. Pada minggu pertama bulan September ini
saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Restoration, restorasi, saudara. Ya, restorasi. Apa itu restorasi? Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan seperti semula. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan keadaan seperti semula. Jadi saudara, misalnya sebuah candi Borobudur itu pernah direstorasi dan dikembalikan seperti aslinya. Artinya dulu ada candi asli Borobudur, tapi karena situasi, kondisi, bencana mulai rusak sana sini, sehingga direstorasi dan dikembalikan seperti aslinya. Kenapa? Judul pada sore hari ini restorasi. Dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai 17, saudara. Kejadian 2 ayat 8 sampai 17, di sana dituliskan bahwa manusia pertama itu diciptakan di Taman Eden. Taman Eden yang sangat indah dan semua kebutuhan manusia itu tercukupi keperluannya. Mereka tidak pernah mengalami sakit. Mereka mengalami kelimpahan, mereka tidak pernah mengenal kekurangan, mereka tidak pernah mengenal intimidasi, mereka tercukupi, terpelihara seluruh kebutuhan dan keperluannya. Mereka dapat bergaul intim dengan Tuhan, mereka mengenal suara Tuhan, bahkan saat Tuhan melangkah ke Taman Eden, manusia bisa mendengarkan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, saudara, di sana disampaikan, dituliskan bahwa manusia yang tadinya ditaruh di Taman Eden dan diberikan kebebasan untuk menikmati seluruh apa yang ada di Taman Eden, sayang sekali Adam atau manusia menyatakan kebebasannya, independennya, ya, menyatakan kebebasannya, independennya, kemerdekaannya dengan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Adam di Taman Eden diberikan kebebasan Tuhan untuk menikmati, mengelola semua isi Taman Eden, tetapi Adam tidak menghormati kebebasan itu. Bahkan dia ingin kebebasan itu sebebas-bebasnya, tanpa intervensi, tanpa pimpinan Roh Kudus. Saudara, sekalipun saudara punya kemerdekaan dan sudah diberikan kebebasan, ingat, itu artinya bukan sebuah kebebasan tanpa aturan. Semua kebebasan yang diberikan Tuhan atau negara kepada kita, semuanya ada aturannya. Sebab jika kebebasan seseorang diminta secara mutlak, maka dia akan melanggar kebebasan orang lain. Adam di Taman Eden tidak mau dipimpin Roh Kudus. Dia ingin bebas sebebas-bebasnya. Sehingga Adam akhirnya jatuh dalam dosa dan dia diusir keluar dari Taman Eden. Sehingga yang tadinya manusia itu menikmati suasana Eden, ya, tadinya menikmati suasana Eden, penuh kemuliaan, tercukupi segala kebutuhan keperluannya, suasana surga. Karena dia berbuat dosa, maka Adam diusir dari Taman Eden. Dan dia akhirnya menikmati suasana dunia di bumi. Suasana yang penuh dengan persoalan. Suasana yang penuh dengan penderitaan. Adam di bumi tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Adam mulai mengenal sakit. Adam mulai mengenal susah. Adam mulai mengenal kekurangan. Sehingga kondisi ini
perlu dilakukan restorasi, dikembalikan. Sehingga sekalipun Adam tinggal di dunia, tetapi karena Adam mengundang Roh Kudus, maka Adam di dunia bisa merasakan suasana Eden, bisa merasakan suasana surga. Saudara, jika Roh Kudus pergi dari manusia, pergi dari dunia ini, pergi dari kehidupan manusia, maka kejahatan akan ada di mana-mana. Jika Roh Kudus pergi dari muka bumi, jika Roh Kudus pergi dari kehidupan keluarga kita, maka kejahatan akan ada di mana-mana. Penderitaan akan terjadi dalam kehidupan manusia jika Roh Kudus meninggalkan kehidupan kita. Itu sebabnya sangat penting bagi kita semuanya untuk kembali mengundang hadirat Tuhan, kembali mengundang Roh Kudus agar mengintervensi kehidupan kita. Restorasi atau suasana surga, saudara, akan terjadi apabila ada intervensi Roh Kudus. Jadi restorasi itu akan terjadi jika kita mengundang Roh Kudus. Restorasi terjadi jika ada intervensi Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Di sana menceritakan bagaimana sebuah keluarga rumah tangga, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu menceritakan sebuah peristiwa pernikahan di mana keluarga itu kekurangan anggur. Pada waktu Yesus datang, ada intervensi Tuhan, maka saudara, apa yang saudara lihat? Anggur yang tadi habis, keluarga itu mulai mengalami kelimpahan anggur. Air bisa menjadi anggur karena intervensi Tuhan Yesus. Saudara, kalau Roh Kudus intervensi dalam rumah tanggamu, maka apa persoalanmu? Kamu boleh kehilangan sukacita, tetapi jika Roh Kudus kembali intervensi dalam keluargamu, maka sukacita itu kembali ada. Jika Allah intervensi dalam hidupmu, maka sesuatu yang tidak berguna bisa menjadi berguna. Air yang tadi cuma ditaruh di buyung untuk cuci kaki, karena intervensi Tuhan, air itu menjadi anggur. Air itu ditempatkan tempat yang terhormat, terbaik, digunakan untuk pesta. Rumah tanggamu mungkin sudah mulai goyah, tidak ada lagi harmonisasi. Kamu suami mulai memikirkan kepentingannya sendiri, istri mencari kesenangannya sendiri. Jika kau undang Roh Kudus, maka rumah tanggamu bisa dipulihkan. Rumah tanggamu akan kembali mendapatkan kebahagiaan. Sebuah peristiwa di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Ini menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu dia mencari ikan, menabur jala seharian tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi pada waktu Yesus hadir, Yesus intervensi, maka saudara, yang terjadi apa? Waktu dia menaburkan jalannya, dia mendapatkan ikan, bahkan Alkitab mencatat pukatnya hampir terkoyak. Mungkin akhir-akhir situasi yang sukar ini engkau berpikir, aku mengalami kesulitan, usahaku tidak lagi menghasilkan,
Aku kerja pagi siang malam, tetapi aku tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan keluarga rumah tanggaku. Sore hari ini saya sampaikan, panggil Tuhan. Bila Tuhan intervensi atas usahamu, atas pekerjaanmu, maka akan terjadi mujizat. Engkau akan mendapatkan berkat yang berlimpah yang luar biasa. Saudara, di dalam Matius 4 ayat 13 sampai 21 menceritakan sebuah kisah di mana berkumpul 5.000 orang. Berkumpul 5.000 orang yang memang saat itu sedang lapar dan butuh makanan. Alkitab mencatat hanya dengan 2 ikan dan 5 roti, 5.000 orang terpenuhi kebutuhannya. Saudara, artinya apa? Saat rumah tangga mengalami kekurangan dan Tuhan intervensi, saudara, akan ada penyediaan, akan ada pemeliharaan ilahi. Mungkin kamu berkata, Pak, gaji satu gak gede, gaji satu kecil Pak, gak cukup untuk sebulan. Alkitab mencatat 5 roti 2 ekor ikan, sisa 12 bakul. Artinya hidupmu hari lepas hari akan terpelihara. Waktu untuk kekurangan Tuhan akan menyediakan, waktu habis Tuhan akan menyediakan. Saudara pernah bayangkan gak 5 roti itu dipotong-potong 5.000, kalau saudara disuruh motong-motong roti itu, mungkin saudara akan merasa kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, mana cukup. Tapi pada waktu roti dipotong gak habis. Mungkin gajimu kecil, tetapi pada waktu kamu gunakan, saat kamu butuh lagi, ada. 12 bulan ada. Ini berbicara tentang penyediaan yang terus menerus. Bahkan akhir bulan, engkau akan berkata, wih, ternyata cukup ya, ternyata sisa. Saudara, gereja ini juga berjalan di atas mujizat dan mujizat. Kita nggak pernah berpikir kalau gereja itu bisa berjalan sampai tahun kedua. Saudara, pada waktu gereja butuh, selalu Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Saudara, di dalam Matius 14 ayat 22, di sana menceritakan tentang sebuah peristiwa di mana Petrus berjalan di atas air. Pada waktu Tuhan intervensi, Roh Kudus campur tangan, maka terjadi mujizat yang luar biasa yang belum pernah terjadi, yaitu Petrus berjalan di atas air, saudara. Jika Roh Kudus turun atas keluargamu, atas hidupmu, atas pribadimu, maka percayalah akan terjadi mujizat yang luar biasa, bahkan mujizat yang belum pernah terjadi akan engkau alami. Yohanes 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang menerima Yesus, menerima Roh Kudus, ia akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dan tinggal kembali di dalam suasana surga. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Pak agar hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan kami, keluarga kami? Suasana surga akan dapat saudara alami, saudara rasakan jika yang pertama, saudara bisa membawa gambar Allah.
saudara bisa membawa gambar Allah. Allah yang adalah kasih menyatakan kasihnya kepada dunia. Mari kita membawa gambar Allah dengan menyatakan kasih kepada dunia, kasih kepada sesama, kasih kepada lingkungan. Di tengah-tengah situasi yang sulit beberapa waktu yang lalu, gereja kita membagikan sembako. Hal yang mau dibawa di dalam membagikan sembako adalah pernyataan kasih. Pernyataan kasih. Kita mengasihi lingkungan, kita mengasihi jemaat. Maka gereja membuat program sembako. Saudara, Oktober nanti gereja ini akan masuk pada sekuen ketiga. Tanggal 28 Oktober 2 tahun yang lalu gereja ini dibuka. Dan saya rindu nanti di Oktober tanggal 28 nanti kita akan membuat program yang sama. Seluruh jemaat pengerja di tempat ini kami undang untuk terlibat. Kita akan kembali melakukan action kasih. Dengan cara apa? Membagi sembako. Kemarin ketua panitianya Mas Agung yang biasa membaca pengumuman saudara. Bulan Oktober besok saya rindu dia kembali menjadi ketua panitia untuk kembali kita membagi sembako. Karena bulan Oktober itu juga bulan-bulan yang sulit bagi bangsa kita saudara, bagi masyarakat lingkungan kita. Mari kita nyatakan kasih kita kepada sesama, kepada lingkungan, kepada masyarakat. Seberapa kita bisa lakukan. Saya rindu Oktober nanti di ulang tahun gereja kita tidak akan peringati dengan hura-hura. Berbicara kebutuhan kita butuh, berbicara situasi sulit kita sulit. Tetapi iman Kristen adalah bagaimana kita bisa mengasihi saat kita butuh dikasih, bagaimana kita bisa memberi saat kita butuh diberi. Oktober nanti, mari semua pengerja dan jemaat kita akan adakan action untuk kita kembali melakukan pembagian sembako bagi jemaat. Yang kedua, kerajaan Allah kan terjadi dalam keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Jika kita bisa membawa nilai-nilai kerajaan Allah, value, saudara, nilai dunia akan berubah. Zaman saya kecil dulu rambut panjang itu bernilai. Sekarang rambut panjang tidak bernilai lagi. Orang berkata itu ngeribetin. Tetapi nilai kerajaan Allah tetap akan selama-lamanya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang akan tetap selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Mari kita semua para pengerja pelihara integritas. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau sudah janji digenapi, itulah integritas. Kepandian mungkin bisa membawa kamu cepat naik di atas gunung, tetapi saya beritahu, hanya dengan integritas engkau mampu bertahan di atas. Saya ulangi, kepandianmu, kompetensimu mungkin bisa membawa kamu cepat naik ke atas puncak prestasimu, ke gunung prestasimu. Tetapi hanya dengan integritas engkau mampu bertahan di atas puncak gunung itu. Oleh sebab itu mari kita nyatakan nilai kerajaan Allah sebagai anak-anak Tuhan, para pengerja di GPI Permata Regensi 2. Milikilah integritas. Milikilah integritas. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan harus seirama, harus sama. Itulah integritas. Yang ketiga, kita harus membawa gaya hidup kerajaan surga. Hidup dalam apa? Kekudusan, kebenaran,
menjadi berkat, mengejar perkenanan Tuhan, hidup dalam ketaatan. Mari kita semuanya belajar taat. Kalau saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan, belajarlah mendengar suara pemimpin. Mari belajar taat. Hanya dengan ketaatan kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, agar Tuhan intervensi dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, maka kita harus bisa membawa cara kerja surga. Kita harus bisa menyatakan, mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Hanya dengan mengikuti prinsip firman Tuhan itulah maka Allah akan intervensi dalam kehidupan kita. Saudara, firman ini adalah manual book. Ini adalah prinsip-prinsip hidup. Jika engkau melanggar firman Tuhan, saya pastikan engkau bermasalah. Jika engkau melanggar firman Tuhan, pasti engkau kena masalah. Alkitab mengajarkan prinsip-prinsip di dalam kehidupan. Mau umur panjang, keadaanmu enak, Alkitab katakan, hormatilah orang tuamu, maka baik keadaanmu dan panjang usiamu. Mau kau diberkati, belajarlah kau menabur. Mau kau diberkati, pedulilah terhadap rumah Tuhan. Alkitab katakan banyak orang menabur tidak menjadi miskin, tetapi yang menghemat juga tidak menjadi kaya. Berkat itu yang ngatur Tuhan. Berkat itu akan Tuhan bawa kepada siapa dia layak untuk menikmatinya. Kalau berkat Alkitab katakan tidak akan disertai dengan malapetaka. Saya sangat percaya sekali bahwa berkat itu sudah siapkan Tuhan untuk kita. Saya kemarin ditawari asuransi, Pak, bedanya Pak, kalau Bapak ikut asuransi, waktu Bapak nggak bisa bekerja, maka hartanya utuh. Tetapi kalau Bapak nggak ikut asuransi, Bapak nggak kerja, hartanya habis. Saya berkata, siapa bilang? Sekalipun saya nggak ikut asuransi, kalau itu berkat Tuhan, maka tidak akan habis. Saya akan sehat terus. Sampai masa tua, saya tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Mari tetap percaya. Tabunganmu nggak akan habis, asetmu nggak akan berkurang. Kalau itu memang berkat Tuhan. Belajarlah membawa cara kerja surga. Hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Pedulilah terhadap apa yang Tuhan ajarkan. Saudara, jika Roh Kudus turun atas keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, maka engkau akan mengalami suasana surga dalam rumah tanggamu, keluargamu. Mari siapkan hati kita untuk kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Datanglah kerajaanmu di tempat ini Tuhan, biar kehendakmu dari Tuhan di bumi seperti di surga. Datanglah, datanglah kerajaanmu di tempat ini Tuhan, biar kehendakmu jadi Tuhan. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu Tuhan atas pribadi setiap pribadi. Sekalipun kami tidak bertatap muka, sekalipun kami saat ini mendengarkan secara online Tuhan, tapi biarlah Tuhan Kau datang atas keluarga demi keluarga, pribadi, usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka semuanya menikmati, merasakan suasana surga dalam kehidupan keluarganya, rumah tangganya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Kami ampuni orang-orang bersalah kepada kami. Kami ampuni orang-orang membenci kami. Kami ampuni orang menganiaya kami. Bahkan kami Tuhan mengampuni musuh-musuh kami Tuhan. Kami ingin berdamai dengan mereka sehingga tak menjadi penghalang kami untuk masuk perjamuan kudus pada sore hari ini. Dan waktu kami menikmati perjamuan kudus, maka mujizat-Mu nyata. Suasana surga boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur buat perjamuan kudus pada sore hari ini. Sebelum kami akhiri Tuhan, kami bawa saudara kami yang saya sedang dalam pergumulan. Kami bawa Mama Ocha Tuhan, Bu Rista Tuhan, si Mamura Tuhan. Mari Tuhan, Kau datang secara pribadi. Engkau menjamah Ibu si Mamura Tuhan. Engkau menjamah seluruh organ tubuhnya, bahkan jantungnya Tuhan. Engkau menjamah sehingga jantungnya normal kembali, roh ketakutan, khawatiran. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami juga bawa di hadapan-Mu Tuhan, Joni Tuhan. Mari Joni pulihkan kesehatannya, sembuhkan sakit penyakitnya Tuhan. Kau Stephen Tuhan, mari Tuhan Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan, Kau pulihkan kesehatannya Tuhan. Jantungnya Kau normalkan kembali di dalam nama Yesus. Kau Epin Tuhan, kami rindu dapat bertemu kembali bersama Kau Epin Tuhan. Mari Tuhan Kau pulihkan kesehatannya Tuhan, sembuhkan Kau Epin Tuhan. Keluarganya Kau berkati Tuhan, sehingga terjadi pemulihan kesehatan, pemulihan keluarga rumah tangganya Tuhan. Demikian pula Cisumi kami percaya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyembuhkan sakit penyakitnya, dan biar hamba-Mu terus dapat memelihara kesehatannya sehingga memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Lydia Tuhan, mari Tuhan, Lydia telinganya Kau sembuhkan Tuhan. Lydia Tuhan, telinganya Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kejahatan, kuasa kegelapan yang dirancang, diarahkan kepada anak-Mu ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Lydia merasakan damai sejahtera-Mu, Lydia mengalami kesembuhan. Bahkan Kau akan memakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi di dalam pekerjaannya. Kau angkat jadi kepala bukan ekor di dalam nama Yesus.
Demikian pula kami juga menyerahkan Tuhan para pengerjamu di tempat ini, kami bersyukur pada kesetiaan mereka. Biar Engkau memberikan roh kesatuan hati sehingga para pengerjamu tetap Tuhan bersehati, sepakat untuk melayani Tuhan di tempat ini, sehingga pelayanan boleh memuliakan nama-Mu. Melalui pelayanannya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang serba sukar ini Tuhan, maka Engkau akan mendatangkan mujizat atas gereja-Mu, mujizat atas keluarga demi keluarga para pelayan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih juga untuk para jemaat yang Kau percayakan kepada kami Tuhan, Kau berkati Tuhan. Oh, keluarga demi keluarga, mereka mendengarkan secara online maupun mereka tidak sempat pada ikut ibadah kami pada sore hari ini, diberkati mereka, diberkati anak-anaknya, diberkati cucunya, diberkati keluarganya, diberkati rumah tangganya, diberkati lumbungnya, diberkati kehidupannya Tuhan. Setiap persembahan yang telah mereka bawa Tuhan, kami percaya itu semuanya boleh menjadi berkat, alat untuk kami memuliakan Tuhan, sehingga seluruh program-program gereja di tempat dapat kami selesaikan, dapat kami kerjakan oleh karena anak-anak-Mu yang setia menabur di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persembahan mereka, persembahan sore hari ini Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan Tuhan, persembahan diakonia. Ajarkan gereja-Mu untuk dapat mengelola dengan baik, dengan benar, dengan hati yang takut takkan Tuhan, sehingga Tuhan perbendaharaan kami tidak akan pernah mengalami kekurangan, kami akan senantiasa mengalami kelimpahan. Pada saat kami harus melanjutkan transaksi untuk perpanjangan ruko ini Tuhan, kami percaya Engkau akan siapkan segala kebutuhan kami, keperluan kami, sehingga kami tidak berhutang di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan bangsa negara kami, Indonesia yang kami cintai. Berkati Indonesia, berkati Sabang sampai Merauke, berkati setiap pulau-pulau yang ada, berkati setiap kota desa yang ada, setiap jengkal tanah di Indonesia. Kami nubuatkan di dalam nama Yesus akan turun damai sejahtera, akan subur, tidak akan ada krisis atas bumi Indonesia, sebab kemuliaan-Mu turun Tuhan. Berkati para pemimpin rohani kami Tuhan, pendeta Insinyur Wiryo Hadi Tuhan sebagai senior pastor Tuhan, berkati Tuhan pendeta Aredino Tuhan sebagai gembala pembina kami Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu ini agar mereka semakin hari semakin Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian pula Tuhan pengembalaan kami di tempat ini, ajarkan kepada kami untuk dapat mengembalakan dengan baik, memanajemen gereja dengan baik, sehingga di bawah pengembalaan hamba-Mu Tuhan, gereja ini boleh masuk dalam hadirat-Mu, rencana-Mu Tuhan, gereja ini boleh merasakan suasana surga yang kami nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat para pelayan-Mu pada sore hari ini, berkati mereka semuanya. Kami semuanya rindu belajar memberikan terbaik bagi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pada persembahan kami sore hari ini Tuhan, waktu kami, tenaga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu kal selama-lamanya. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, terima berkat dari Tuhan. Biar kasih, anugerah dan damai sejahtera adalah Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan yang kekal dari Allah Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.